Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sepatah dua kata untuk Bapak Duta Besar Dr. Dino Patijalal dan istri beliau tercinta Ibu Rosa Patijalal. Pertama kali ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala kerjasama dan tentunya segala bantuan yang Pak Dino dan Ibu Rosa berikan selama ini. Terus terang saja bahwa bagi kami masyarakat Indonesia di Amerika Serikat, Bapak sekeluarga adalah a blessing dalam banyak hal. Kenapa saya katakan a blessing? Tentunya ada beberapa alasan. Tapi saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa sepatah dua kata ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan kampanye yang Pak Dino sedang jalankan sekarang ini, sebab saya sendiri berusaha untuk menjadi orang yang insya Allah ada di mana-mana dan bersama dengan siapa-siapa saja untuk kepentingan bangsa dan negara kita, serta untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Tapi rasanya juga saya tidak bersyukur kepada Allah dan kurang berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa kalau tidak menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Pak Dino dan keluarga atas segala dedikasi, segala pengorbanan, segala upaya keras yang Bapak dan Ibu telah lakukan selama ini, sehingga saya yakin banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadikan Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat Amerika secara baik. Minimal bahwa mereka sudah semakin membuka mata terhadap realita yang ada di negara kita. Tanpa memuji, tanpa ada tendensi untuk mengangkat-ngangkat Bapak Dino Patijalal dan Ibu Rosa Patijalal. Barangkali semasa beliau bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, banyak sekali hal-hal yang mungkin saya istilahkan sebagai dobrakan seorang duta besar dan istri duta besar, ya, di dalam upaya untuk membesarkan nama bangsa dan negara kita. Hal-hal yang mungkin bagi khalayak ramai, bahkan mungkin ya di kalangan tokoh-tokoh Indonesia belum terlintas, Pak Dino Patijalal telah memiliki visi dan mampu untuk mewujudkan visi tersebut sebagai realita di dalam dunia kita. Mungkin dua contoh yang ingin saya berikan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan beliau mempromosikan budaya Indonesia ya kepada masyarakat Amerika dan internasional, sehingga menjadikan budaya Indonesia ini semakin karismatik, semakin dihargai, semakin dikenal. Salah satu di antaranya adalah buat semacam perayaan angklung terbesar di dunia yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang di Washington DC. Tentu ini adalah sebuah gebrakan yang mungkin pada awalnya orang pesimis, bagaimana mungkin bisa mengumpulkan 5.000 orang untuk memainkan angklung, apa sih daya tarik angklung tersebut. Tapi kenyataannya bahwa ini sudah terjadi dan sudah terbukti dan menjadikan angklung menjadi salah satu fenomena dunia yang dikenal oleh masyarakat internasional. Yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah adanya inisiatif Bapak Dino Patijalal untuk membentuk semacam kelompok pemimpin agama dunia yang bisa mengunjungi Indonesia, kemudian ke Jordan, lalu bersama-sama ke Timur Tengah. Bagi saya pribadi yang banyak bergerak di dunia interfaith, ini sesuatu yang perlu saya syukuri dan ucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena
upaya-upaya seperti ini masih dilihat sebelah mata oleh banyak kalangan. Perdamaian dunia kita sekarang, atau sebaliknya konflik dunia kita sekarang, diakui atau tidak, banyak melibatkan secara langsung atau tidak sentimen keagamaan. Dan sentimen keagamaan tidak mungkin akan bisa ditangani oleh para politisi kita. Tidak mungkin bisa ditangani oleh para tokoh-tokoh yang tidak menyelami dan tidak mendalami agama dan juga dunia interfaith. Oleh sebab itu, inisiatif untuk mengutus pimpinan agama ke Indonesia, kemudian ke Jordan, lalu bersama-sama ke Yerusalem dan Ramallah ketika itu, merupakan sebuah inisiatif yang bagi banyak kalangan mungkin sesuatu yang dianggap tidak penting, mungkin dianggap penghamburan duit, atau mungkin sebuah kesia-siaan tenaga dan energi. Tapi sebenarnya sejarah jangka panjang, ternyata inisiatif seperti ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Oleh sebab itulah maka saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dino Patijalo dalam hal ini. Tentunya yang paling penting yang ingin saya sebutkan adalah bahwa Bapak Dino Patijalo adalah tokoh sekaligus mungkin bapak dari diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Karena Pak Dino Patijalo sendiri merupakan orang yang menghabiskan waktunya lebih banyak di luar negeri. Tapi di saat menjadi tokoh atau figur Indonesia yang cukup potensial, beliau bisa memikirkan bagaimana bisa mengembangkan, bagaimana bisa menyuburkan, bagaimana bisa memperkuat potensi diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin bagi banyak orang belum terfikirkan, bahwa ada sekitar 4 juta atau 6 juta masyarakat muslim, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, dan mereka memberikan sumbangan yang sangat luar biasa kepada pembangunan ekonomi, tidak saja ekonomi kepada negara kita, tapi sebenarnya mereka adalah duta-duta bangsa dan negara yang bisa menjadikan Indonesia lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang. Yang saya yakin hal ini merupakan inisiatif fenomenal, inisiatif yang luar biasa yang perlu kita syukuri sebagai warga negara yang ada di luar negeri. Lalu sebab itulah pada akhirnya saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih dan ingin menyampaikan selamat jalan kepada Bapak Dino Patijalo dan Ibu Rosa. Saya ingin menyebutkan secara khusus Ibu Rosa sebagai Ketua Muslim Women Association di Washington DC, yang dalam beberapa kali juga melibatkan saya di dalam menyampaikan presentasi-presentasi Islam kepada wanita-wanita di Washington DC. Dan if I may say, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dobrakan yang sangat luar biasa, karena seorang wanita Indonesia, seorang muslimah yang mampu memimpin wanita muslim dari seluruh dunia di ibu kota dunia, Washington DC, dan programnya bukan saja untuk komunitas muslim, bukan hanya untuk wanita muslim, tapi program-program yang telah dilaksanakan oleh Ibu Rosa sangat luar biasa, seringkali menghadirkan istri-istri para senator, para congressman, untuk mendengarkan presentasi-presentasi tentang Islam itu secara umum. Bagaimana beliau dengan semangat tinggi bisa menyampaikan bahwa wanita muslim itu adalah bukan wanita yang, mohon maaf, kolot yang sering dipahami demikian, wanita yang terbelakang, wanita yang tidak terdidik, wanita yang mampunya hanya memasak, mengurus anak di rumah dan kemudian mengurus suami, tapi kemudian tidak bisa berpartisipasi atau mengambil partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh Ibu Dino Patijalo adalah sesuatu yang perlu dicontoh dan perlu diteruskan, sehingga saya sendiri yang beberapa kali dilibatkan ingin secara khusus menyampaikan kepada Ibu Dino Patijalo, Ibu Rosa, terima kasih banyak atas segalanya, dan mudah-mudahan kembali ke tanah air dengan selamat, dan insya Allah Allah memudahkan segala sepak terjang di bulan-bulan mendatang ini. Apapun hasilnya, apapun ujung dari usaha-usaha yang Pak Dino dan Ibu Rosa akan lakukan, mudah-mudahan berhasil, dan bukan hanya berhasil tapi yang paling penting membawa berkah
bagi Pak Dino dan Ibu Dino sekeluarga dan juga untuk kita semua dan bangsa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.